Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Patoni, NPM 227006012, kelas A, jurusan Informatika. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas UAS Indonesia, yaitu pemanfaatan Adobe Lightroom sebagai aplikasi edit foto. Editing foto menjadi hal biasa dalam dunia fotografi, bahkan tidak hanya fotografer. Banyak sekali pengguna yang bermain dengan editing foto untuk menciptakan gambar yang bagus. Adobe Lightroom memberikan fasilitas editing foto dengan beragam fitur khusus bagi orang multimedia. Sudah pastinya mengenal software ini, khususnya yang terjun di dunia fotografi. Karena kelebihan dan kemudahan fiturnya membuat Lightroom populer dan memiliki rating yang bagus untuk dipakai sebagai software editing. Sejarah Adobe Lightroom. Mantan desainer antarmuka di tim Adobe Photoshop, Adobe melakukan penelitian beberapa tahun hingga Shadowland mendapatkan momentum sekitar tahun 2004. Saat ini mereka memilih meninggalkan Adobe System dan memulai perusahaan baru di Silicon Valley. Hamburg memulai pengembangan proyek Lightroom dan memilih Phil Chevanger, seorang mantan Kai Krause, untuk menciptakan antarmuka baru pada aplikasi. Pengembangan Photoshop Lightroom diantaranya sebagai dari pekerjaan di Minnesota yang telah membuat program Adobe Image Ready. Mereka adalah Tol Gaul, Melissa Gaul, dan beberapa krunya. Dan Hamburg sebagai pengembang arsitektur di balik aplikasi. Juga seorang fotografer bernama George Jardin sebagai manajer produk. Pengembangan awal dimulai pada 9 Januari 2006. Dikenal sebagai Photoshop Lightroom dirilis ke publik sebagai Macintosh pada situs Adobe Labs. Dengan aplikasi ini, Adobe menggunakan metode dalam mengembangkan Adobe Photoshop CS3. Pada tanggal 19 Januari 2006, Adobe mengumumkan akuisisinya terhadap aset teknologi dari Pigmentec, pengembang RAW shooter, perangkat lunak pengolah gambar. Pada tanggal 18 Juli 2006, rilis beta 3 dengan tambahan dukungan untuk sistem Microsoft Windows. Pemanfaatan Adobe Lightroom. Yang pertama, kelebihannya. Kegunaan utama dari software Lightroom ini dapat melakukan impor, ekspor, menyimpan, melihat, mengatur, penanda, pengedit, dan fungsi manipulasi foto lainnya. Lightroom memberikan kemudahan pengguna untuk editing warna dan pencahayaan pada gambar atau foto. Keunggulan aplikasi Lightroom Android. Aplikasi Lightroom lebih dikenal oleh pengguna dari kelebihannya dalam mengedit foto di PC. Bukan hanya bagus dalam mengatur warna dan cahaya dalam foto, tapi juga penggunaannya yang simpel. Selain itu, aplikasi Lightroom versi mobile juga dinilai ringan dan dapat digunakan oleh kebanyakan smartphone tanpa ada kendala. Berikut adalah keunggulan yang dimiliki aplikasi Lightroom. Yang pertama, memperbaiki exposure dan pencahayaan. Kelebihan Lightroom yang pertama tentu dari fitur dalam memperbaiki warna foto secara detail dan tepat sasaran. Kita dapat mengatur exposure dalam menu Light yang dibagi lagi menjadi sejumlah pengaturan. Pengaturan tersebut antara lain adalah exposure, kontras, highlight, shadow, white, dan black. Tiap fitur ini akan memberikan efek sebagai berikut. Exposure akan mengatur seberapa terang cahaya yang ditampilkan dalam sebuah foto. Kontras untuk membagi kontras warna dalam satu foto. Selanjutnya, highlight digunakan untuk mengatur kecerahan warna dan lebih sering digunakan untuk pencahayaan langit. Shadow tentu berperan untuk mengatur warna gelap dalam foto. White dan black akan mengatur roda warna hitam dan putih dalam satu foto. Pengaturan ini akan lebih terasa detail jika kita menggunakan format foto RAW. Kita juga bisa melihat tabel kurva untuk penggunaan fitur Light yang lebih detail. Nah, exposure,
contrast, highlight, shadow, white, black. Yang kedua, bisa mengubah white balance. White balance pada umumnya diatur pada kamera, namun kita juga bisa mengubahnya dalam aplikasi Lightroom. Perlu diingat bahwa fitur ini tidak akan mengubah secara utuh white balance yang sudah ada dalam foto, kecuali foto berformat RAW. Fitur white balance dapat kita akses melalui menu color. Fitur ini pun dibagi lagi menjadi 4 pengaturan lainnya seperti temperatur, tint, vibrance, dan saturasi. Pengaturan ini dapat kita atur sehingga foto dapat diubah warnanya menjadi lebih biru dan lebih merah. Fitur ini jarang dimiliki oleh aplikasi edit foto lain yang lebih cenderung menyediakan white balance preset. White balance, tint, temperatur. Yang ketiga, memanipulasi kecerahan warna. Kita dapat meningkatkan level vibrance sehingga warna dalam objek foto dapat lebih menonjol, serta ditambah dengan saturasi agar warna dapat lebih terpisah dengan warna objek lain dalam foto. Fitur dalam aplikasi edit foto ini sangat cocok untuk kita terapkan pada foto alam yang terdiri dari berbagai warna hijau pohon, biru laut, dan merah langit. Aplikasi Lightroom ini mampu meningkatkan level warna dalam satu foto dengan sangat baik tanpa adanya efek tabrakan warna. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang keempat, menghilangkan noise. Bagi orang awam, pengurangan ISO adalah suatu yang sulit untuk dilakukan saat melakukan aktivitas fotografi. Sehingga beberapa foto yang ditangkap dalam keadaan gelap akan menghasilkan noise. Aplikasi Lightroom ini punya solusinya dengan fitur noise reduction dan color noise reduction. Foto yang memiliki bintik noise pun dapat lebih jernih dan warna yang kabur dapat dikembalikan. Selain itu, kita juga bisa menambah atau mengurangi detail dalam foto dengan pengaturan sharpening. Uniknya, selain menghilangkan noise, kita juga bisa menambahkan noise dengan menambahkan grain dalam menu efek. Contohnya ini, mengurangi noise reduction. Yang kelima, menghilangkan objek. Jika kita seorang yang suka foto selfie di lokasi wisata, pasti sering mengalami masalah jerawat ataupun ada objek mengganggu lain yang merusak pemandangan. Aplikasi Lightroom ini memiliki sebuah fitur yang bernama Healing untuk menghilangkan objek tertentu dalam foto. Walau begitu, ada batas ukuran objek yang bisa dihilangkan dengan sempurna. Kita bisa menghilangkan objek kecil seperti debu ataupun jerawat di muka. Sedangkan untuk menghilangkan objek besar harus diedit secara terpisah. Yang keenam, fitur kalibrasi. Yang satu ini adalah kelebihan aplikasi Lightroom yang jarang diketahui, yaitu fitur kalibrasi yang dapat membantu kita dalam mengedit bagian warna dalam satu foto. Yang ketujuh, mengedit foto format RAW. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah kompatibel dengan foto format RAW yang tentunya akan menghasilkan editing lebih presisi. Berbeda dengan foto dengan format non-RAW seperti JPEG, jenis format ini memiliki informasi foto yang lebih mendalam, sehingga kita bisa mengubah pengaturan secara maksimal, bahkan setelah foto sudah tersimpan. Kita dapat mengganti white balance, exposure, hingga mengatur ketajaman gambar yang lebih baik dibandingkan dengan foto berformat JPEG. Yang kedelapan, undo dan redo. Undo dan redo adalah fitur yang sangat berguna dalam masalah editing, karena pasti saja ada kejadian salah editing oleh pengguna. Kita dapat mengulang atau membatalkan perintah hingga 12 kali. Undo adalah fitur untuk membatalkan perintah dalam editing, sehingga akan membantu kita jika ada salah mengatur editing foto. Sedangkan redo adalah membantu kita untuk mengulang editing yang sudah kita lakukan setelah kita melakukan undo. Yang kesembilan, fitur kamera. Jika kita memiliki aplikasi kamera yang tidak memiliki fitur manual, kita bisa mengandalkan aplikasi Lightroom. Tentu fitur ini sangat berguna bagi HP yang tidak support pada manual, seperti Google Pixel 3 ataupun sejumlah HP iPhone.
Fitur kamera manual di Lightroom ini mampu membebaskan kita untuk mengatur ISO, white balance, hingga bukaan lensa sekalipun yang diatur secara singkat. Hasil foto yang kita tangkap pun langsung diedit dalam aplikasi ini. 10. Cloud System. Terakhir adalah fitur sinkronisasi cloud untuk mengedit dalam perangkat apapun yang terhubung dalam satu akun, termasuk di perangkat sistem dengan sistem operasi iOS dan PC. Kita bisa mengedit cepat di lapangan saat sedang melakukan fotografi, lalu dilanjutkan dengan editing melalui PC yang lebih presisi. Tentu fitur ini jarang dimiliki oleh aplikasi edit foto Android biasa, sehingga aplikasi Lightroom ini lebih dipilih oleh para profesional karena kepraktisannya. Yang selanjutnya, kekurangan Adobe Lightroom. Walau aplikasi Lightroom punya kelebihan yang sulit ditandingi oleh aplikasi yang lain, bukan artinya Lightroom tidak memiliki kekurangan. Bahkan beberapa kekurangan ini bisa dianggap bertabrakan dengan fitur lainnya yang disediakan oleh Lightroom sendiri. Ini adalah beberapa kekurangan aplikasi Adobe Lightroom. Yang pertama, harga berlangganan relatif mahal. Aplikasi Lightroom boleh saja diklaim memiliki fitur unggulan dan kepraktisan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Namun, satu yang disayangkan adalah harga berlangganan yang relatif mahal untuk versi mobile. Kita harus membayar sekitar 67.000 per bulan untuk mendapatkan fitur lengkap dari aplikasi Lightroom Android. Sedangkan versi gratis hanya sedikit fitur yang dapat digunakan. Bagi sebagian orang, daripada mengeluarkan uang untuk berlangganan, lebih baik download aplikasi Lightroom gratis atau pindah ke aplikasi edit foto lain di Android. Yang kedua, fitur kalah dengan Photoshop Mobile. Lightroom ini ada juga Photoshop Express yang jadi akar dari semua kegiatan editing foto. Beberapa pengguna mengatakan bahwa fitur yang disediakan oleh Photoshop Express lebih lengkap dibandingkan Lightroom, sehingga menyebabkan berpindahnya sejumlah pengguna ke Photoshop, walaupun masih ke sesama aplikasi milik Adobe. Setelah melakukan perilisan awal, versi beta, Adobe Lightroom telah mengalami 9 pengembangan. Di antara 9 kali perilisan perangkat lunak tersebut, ada 2 kali perilisan yang melakukan pembaruan besar-besaran yang sangat signifikan dari versi sebelumnya. Pembaruan signifikan yang pertama terdapat pada Adobe Lightroom 4.0. Pembaruannya mencakup antara lain perombakan alat panel dasar, penambahan 2 modul baru yakni Book dan Map, dukungan pada file HDR, penambahan kurva RGB, penambahan fitur pengeditan video dasar, ekspor langsung ke email, dan beberapa fitur baru lainnya yang tidak ditemukan di semua Lightroom versi sebelumnya. Definisi Adobe Lightroom. Adobe Lightroom adalah keluarga organisasi gambar dan perangkat lunak manipulasi gambar yang dikembangkan oleh Adobe System untuk Windows, macOS, iOS, Android, dan tvOS. Perangkat ini memungkinkan mengimpor, menyimpan, melihat, mengatur, menandai, mengedit, dan berbagi gambar digital dalam jumlah banyak. Tidak seperti Photoshop, pengertian Lightroom selalu non-deskriptif dengan menjaga gambar asli dan pengeditan yang diterapkan padanya disimpan secara terpisah. Kesimpulan, untuk penggemar fotografi, wajib bagi kita mencoba beragam fitur Lightroom. Fotografer profesional akan memilih program Lightroom untuk melakukan manipulasi dan edit foto dengan fitur lengkap di dalamnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan kesimpulan, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah setelah melakukan perilisan versi beta pada tahun 2006, Adobe Lightroom telah mengalami pengembangan hampir setiap tahun. Di antara 9 kali perilisan perangkat lunak tersebut, ada 2 kali perilisan yang melakukan pembaruan besar-besaran yang sangat signifikan. Selanjutnya saran, semoga video presentasi ini dapat digunakan seperti semestinya dan dapat membantu pihak yang membutuhkan untuk meniru dan mengambil inspirasi kesuksesan dari perkembangan Adobe Lightroom.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.